nikah sama aku, kamu resign ya. Tinggalin semua kerjaan kamu. Hai, makasih udah mau mampir di YouTube channel aku. Jadi hari ini kita bakal merenung bersama Loli Cimos. Jadi hari ini aku mau bahas tentang cewek, yaitu wanita karir versus ibu rumah tangga. Jadi di zaman yang modern ini, aku tuh sering banget denger kayak, kamu nggak usah nikah deh, nikah tuh cewek cuma jadi pembantu. Nikah tuh cewek cuma masak, bersih-bersih, pokoknya tuh jadi pekerjaan pembantu. Mending berkarir aja, karena kalau udah nikah, udah nggak bisa berkarir, udah pasti jadi penggantinya pembantu gitulah. Dan aku sebenarnya nggak setuju sih sama statement-statement tersebut. Nah, aku hari ini mau ngasih dari perspektif keluarga aku, jadi pengalaman pribadi, untuk jadi bahan pertimbangan kalian saat kalian memutuskan nikah. Itu ekonomi keluarganya akan bagaimana. Jadi kalau di keluarga aku, yang cari uang, pokoknya tulang punggung 100% itu ditanggung papa aku. Itu dari awal aku lahir sampai papa aku meninggal sebelum aku kerja ya. Itu semua yang nanggung keperluan keluarga itu papa aku. Awalnya papaku itu fine-fine aja untuk bayar semua keperluan keluarga. Tapi saat aku SMP atau SMA, papa aku itu mulai ngeluh, kenapa semua beban keluarga itu ada di papa aku. Kenapa mama aku itu nggak kerja? Kenapa mama aku itu nggak membantu dalam ekonomi keluarga? Nggak membantu itu dalam konteks total ya. Jadi penghasilan mamaku tuh emang nol. Karena mamaku emang full timer ibu rumah tangga. Nah, jadi gimana sih sebenarnya cewek itu harus bekerja atau enggak? Sebenarnya cewek itu boleh nggak sih jadi full timer ibu rumah tangga? Menurut aku pribadi, pandangan kolot di mana cowok kerja, cewek ngurus rumah, itu nggak salah. Karena saat ini pun cowok yang cari cewek nggak kerja itu juga ada. Jadi pengennya cewek itu di rumah jaga anak, urus rumah, itu ada. Tapi cowok yang cari cewek pengennya sama-sama kerja, ekonomi ditanggung bareng 50-50, itu juga ada. Jadi tergantung nih. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini tergantung sukanya yang seperti apa. Cewek jadi ibu rumah tangga atau cewek yang bekerja. Karena kalau dari teman-teman aku yang aku lihat, jadi kalau lainnya aku nggak tahu ya. Ini karena semua berdasarkan pengalaman aku pribadi. Ada teman aku yang papa mamanya kerja, akhirnya dia ngerasa nggak diurus, ngerasa lonely, endingnya larinya itu ke hal-hal yang buruk, kayak ke diskotik, pacaran random, terus nggak pulang karena merasa nggak ada yang ngurus. Papa mamanya sibuk kerja, jadi dia tuh cari kesenangan sendiri. Tapi ada yang mamanya di rumah, tapi papanya kerja, yang kayak aku, endingnya juga tengkar terus karena masalah ekonomi. Tapi kan nggak mungkin dong kalau dua-duanya nggak kerja dan ngurus anak, uangnya dari mana juga. Jadi kayak itu bukan opsi ya. Jadi opsinya cuma papa mama kerja atau papa kerja, mama di rumah. Tapi ada juga kasus yang papanya nggak kerja ngurus rumah, mamanya kerja. Tapi ini jarang banget. Aku dari SD sampai kuliah nemu kasus itu cuma satu temen aku. Jadi mamanya itu kerja antar jemput aku sekolah, papanya itu full di rumah, nggak kerja, cuma nyapu, bersih-bersih, ngurus anak. Tapi itu cuma satu kasus yang aku temuin selama ini, jadi aku nggak bahas ya. Jadi aku akan bahas yang papa mama kerja atau papa kerja, mama di rumah, ngurus anak dan rumah. Menurut aku, mamaku nggak kerja dan papaku kerja, itu nggak salah. Tapi alangkah lebih baik kalau meskipun cewek nggak kerja jadi ibu rumah tangga, tapi bukan berarti kontribusi dalam ekonomi keluarga itu nol. Kayak harus tetap kerja, tapi bisa nggak usah 9 to 5. Bisa jualan online shop, bisa apapun, cari uang yang
dia tetap bisa ngurus rumah dan anak, tapi juga bisa menghasilkan uang. Jadi kalau sewaktu-waktu si cowok ini down, dia bisa nge-cover keluarga. Jadi power cewek itu jangan sampai nol. Karena ada beberapa hal negatif kalau power cewek itu nol. Contohnya dari keluarga aku sendiri, karena power mama aku nol, mama aku tuh jadi kayak gak bisa semaunya gitu loh, gak bisa happy. Karena apa-apa itu tergantung uang dari papa aku. Jadi mau beli ini itu ribet, susah. Kadang papa aku gak mau ngasih uang, jadi susah karena gak ada duit pegangan sendiri. Terus jadi takut ditinggal papa aku. Karena mama aku tahu kalau ditinggal, penghasilan keluarga nggak ada, tulang punggungnya nggak ada, keluarga bakal hancur. Konteksnya mama aku ya. Mama aku merasa mama aku nggak bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi kalau papa aku ninggalin keluarga kita, itu keluarga kita tuh udah pasti tewas gitu loh. Jadi itu jeleknya. Kayak boleh bergantung ke suami tuh boleh, tapi juga harus prepare for the worst gitu loh. Karena kita nggak ngerti suami kita suatu hari ninggalin kita atau apa. Emang harus prepare aja, bukan buruk sangka ya, tapi emang harus punya power. Bukan cuma ditinggalin doang. Papa aku kan freelance itu kan gajinya nggak rutin, misalnya 10 juta sebulan, nggak rutin kayak gitu. Kadang ada momen-momen nganggur yang nggak ada kerjaan. Nah kayak gitu, itu beban papa aku tuh double gitu loh. Kayak udah momen nganggur gak ada kerjaan, terus satu-satunya tulang punggung keluarga itu papa aku. Jadi mungkin stres ya kalau tulang punggung cuma di papa doang, gak ada yang bisa bantu nge-cover. Misalnya papaku hutang pun, papaku yang harus stres bayar, gak ada yang bantu. Itu menurutku kasihan sih. Jadi kayak mamaku emang harus kerja, tapi gak usah 9 to 5. Karena jeleknya lagi, papa aku tuh mulai banding-bandingin sama keluarga lain. Kayak misalnya, keluarga ini loh, istrinya tuh kerja, mereka enak, nggak kekurangan. Istrinya mau beli apa-apa enak, nggak usah minta ke suami, nggak usah ribet, nggak usah tengkar masalah ekonomi. Tapi emang salahnya di keluarga aku, papaku itu menggerutu masalah ekonomi, kenapa mamaku nggak kerja, itu saat mamaku udah tua. Udah umur sekitar 40 lebih. 45 kayaknya ya. Yang dalam konotasi mau kerja 9 to 5 pun susah. Kalau mau nyari kantoran dan lain-lain, umur segitu udah susah. Dan mama aku udah tua, jadi kurang untuk misalnya manfaatin sosmed atau apa, kurang berpikir ke arah sana karena sudah umur yang tua, karena papaku memperkarakannya telat. Alangkah baiknya istri kerja atau tidak kerja itu sudah ada perjanjian di awal. Jadi sebelum menikah kayak udah ngomong, kalau kita nikah, ini sebagai cowok ya, kalau kita nikah, aku maunya kamu juga kerja. Kerjanya apa? Boleh 9 to 5 enggak? Apa harus cuma all shop doang? Dan rumah itu tetap tanggung jawab cewek? Atau sama-sama kerja 9 to 5, rumahnya diurus pembantu? Itu segala sesuatu diomongin aja di awal. Karena menurutku, pengen istri yang berkarir itu nggak salah. Pengen istri yang stay di rumah itu nggak salah. Tapi ada yang salah. Kalau misalnya ini cewek pengen berkarir nih, karirnya udah bagus, tiba-tiba cowoknya bilang, kamu kalau nikah sama aku kamu resign ya, tinggalin semua kerjaan kamu. Nah ceweknya nggak mau kan karena karirnya bagus. Terus tapi kayak cekcok dan cowoknya maksain, pokoknya lo harus jadi ibu rumah tangga gitu. Itu menurutku nggak bisa, karena ya passionnya dia kayak kasihan gitu loh, harus ada solusinya. Solusinya apa? Kayak misalnya lu resign dari kerjaan lu, tapi lu ngurus ini aja, karena ini tuh nggak usah 9 to 5 dan kamu masih bisa fokus anak dan rumah. Atau apa solusinya? Jangan egois yang maksain, pokoknya kamu resign dan jadi ibu rumah tangga. Itu menurut aku nggak baik juga sih. Kayak ceweknya bisa aja loh, ada yang mau resign demi si cowok, tapi si cowok ternyata ngasih duitnya kurang, dia mau beli apa-apa susah, udah biasa pegang duit, mungkin gajinya tinggi, tiba-tiba si cowok nggak ngasih sebanyak yang dia bisa hasilkan. Itu pasti mulai ngedumel, pasti sebel, pasti tengkar. Apalagi kalau cowoknya selingkuh, pasti kayak, aduh kok dulu gua ninggalin karir gua demi cowok ini, aduh kok dulu gini. Jadi kayak ada penyesalan doang. Jadi lebih baik segala sesuatu itu udah deal di awal.
lebih bagus lagi kalau emang dari awal udah sama sefrekuensi. Kayak si cewek emang mau jadi ibu rumah tangga, nggak mau kerja, si cowok juga ya udah, gua bayar semua, gua yang kerja, lu nggak usah mikir duit, lu mikir anak sama rumah aja, itu udah deal. Atau emang si cewek mau jadi wanita karir dan si cowok, ya gue emang gak suka nih cewek yang di rumah doang, cewek itu ya harus tetap kerja. Nah itu deal di awal tuh pokoknya lebih enak. Pokoknya sesuai perjanjian, kayak siapa yang bertanggung jawab menyediakan makanan di meja makan rumah. Apakah tanggung jawab cewek, apakah tanggung jawab cowok, atau keduanya? Menyediakan ini maksudnya dalam sisi uang ya. Siapa yang bertanggung jawab menghasilkan uang dan menyediakan makan itu di rumah. Jadi sesuai perjanjian. Dan apapun itu tuh nggak salah. Kamu mau cewek yang berkarir nggak salah. Kamu mau cewek yang jadi ibu rumah tangga ngurus rumah nggak salah. Asal ya itu tadi, diomongin di depan sesuai perjanjian, nggak ada paksaan, dan sama-sama nggak merasa dirugikan. Tapi saran aku cuma satu, kalau kalian milih jadi ibu rumah tangga, kalian jangan berpenghasilan nol. Kalian harus tetap cari, kalian bisa menghasilkan uang, tapi tetap jadi ibu rumah tangga, ngurus anak dan rumah dengan baik. Tapi kalian juga berkontribusi dalam ekonomi keluarga. Karena kalian gak bisa nol. Kayak kita nggak ngerti ya manusia, kayak bisa aja awalnya baik-baik aja, one day kalian ditindas, kalian diancam, kayak kalian mungkin suami kalian tiba-tiba jadi abusive, tapi kalian takut cerai karena kalian gak punya pegangan uang gitu. Jadi tergantung sih pilihan. Itu sih saran aku dari pengalaman yang aku lihat. Nah gitu, jadi buat kalian yang cewek-cewek, kalian mau jadi wanita karir atau ibu rumah tangga, atau di tengahnya nih, kalian jadi ibu rumah tangga tapi juga bisa menghasilkan uang. Kalau aku pribadi, aku prefer ibu rumah tangga tapi tetap menghasilkan uang. Jadi kayak keluarga aku yang dulu, tapi aku improve, tidak mengulangi kesalahan keluarga aku yang dulu. Nah segitu aja sharing aku hari ini. Semoga bermanfaat buat bahan renungan kalian yang mau menikah. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, sama subscribe ya. Bye bye, see you.